Halo teman-teman. Jadi, di part pertama, kita sudah bahas Pokemon Ash yang secara terang-terangan menolak evolusi. Mulai dari Squirtle, Bulbasaur, sampai Gible. Tapi, ada kelompok Pokemon lain yang nasibnya lebih tragis. Mereka tidak pernah menolak evolusi, tidak juga trauma, tidak keras kepala. Mereka hanya tidak pernah diberi kesempatan. Dan hari ini, kita akan bahas Pokemon Ash yang ditahan evolusinya. Entah karena cerita, timing, atau keputusan sepihak dari penulis anime. Dan satu Pokemon terakhir akan jadi yang paling kontroversial sepanjang sejarah Pokemon. Oshawott adalah starter Unova yang punya potensi besar. Secara garis evolusi, dia bisa berkembang menjadi Diwatt, lalu Samurott. Pokemon tipe water dengan kekuatan dan daya tahan tinggi. Tapi apa yang terjadi di anime? Oshawott lebih sering dijadikan comic relief, cengenggeng, ceroboh, dan jarang benar-benar diberi momen serius. Padahal, di game, Samurott adalah salah satu final evolution starter paling solid secara statistik. Seimbang antara attack dan defense. Masalahnya bukan karena Oshawott menolak evolusi. Masalahnya, cerita tidak pernah mengarah ke sana. Oshawott berhenti bukan karena pilihan, tapi karena tidak pernah dipersiapkan untuk tumbuh. Buizel adalah salah satu Pokemon Ash yang paling sering dilupakan, padahal potensinya jelas. Buizel bisa berevolusi menjadi Floatzel, Pokemon bertipe water yang cepat, agresif, dan mematikan di jarak dekat. Gaya bertarung Buizel sebenarnya sudah cocok untuk Floatzel, serangan cepat, pergerakan lincah, dan refleks tinggi. Namun, anime memilih satu hal, menjaga Buizel tetap kecil dan gesit. Secara logika, evolusi tidak akan menghilangkan kecepatan Buizel, justru akan menambah power dan durability. Ini bukan soal Buizel tidak mampu, tapi karena evolusi dianggap akan mengubah citra karakter yang sudah terlanjur dibangun. Tepig adalah kasus tengah jalan yang menyakitkan. Dia berevolusi menjadi Pignite, tapi berhenti di sana. Padahal Pignite masih punya satu tahap evolusi lagi, Emboar. Fire fighting dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam banyak pertarungan, kita bisa lihat Pignite kewalahan menghadapi lawan yang lebih besar dan kuat. Disinilah Emboar seharusnya muncul sebagai solusi. Namun, anime memilih untuk menghentikannya. Kenapa? Karena Emboar dianggap terlalu berat untuk gaya bertarung Ash yang cepat dan agresif. Ironisnya, itu justru alasan kenapa Emboar dibutuhkan. Scraggy adalah Pokemon dengan potensi yang sangat besar, tapi pengembangannya minim. Tipe Dark/Fighting, akses ke evolusi Scrafty, stat yang solid. Masalahnya, Scraggy terlalu sering diposisikan sebagai anak kecil yang masih belajar. Dan sebelum dia benar-benar matang, ceritanya sudah keburu pindah fokus. Scrafty seharusnya bisa jadi petarung jarak dekat yang tangguh di tim Ash. Tapi Scraggy tertahan di fase latihan tanpa ujung. Bukan karena gagal, tapi karena waktunya habis duluan.
Corphish adalah Pokemon Ash yang sangat loyal dan agresif. Dia punya gaya bertarung brutal dan tidak takut menghadapi lawan yang lebih besar. Secara evolusi, Corphish bisa menjadi Crowdown, salah satu water garis miring dark Pokemon paling menyeramkan secara fisik. Bayangkan Crowdown dengan gaya bertarung Ash. Tekanan tinggi, serangan tanpa ragu. Tapi anime memilih mempertahankan Corphish sebagai Pokemon petarung kecil. Padahal, semua cirinya sudah mengarah ke evolusi. Ini adalah contoh klasik Pokemon yang siap evolve, tapi tidak diizinkan. Dan sekarang, kita sampai pada Pokemon paling kontroversial, Pikachu. Berbeda dengan yang lain, Pikachu punya kesempatan evolusi berkali-kali. Thunderstone sudah tersedia sejak awal, dan Pikachu menolak. Tapi pertanyaannya bukan cuma soal Pikachu. Pertanyaannya adalah, apakah Ash sebenarnya juga menahan Pikachu? Raichu secara statistik jauh lebih kuat, lebih besar, lebih tahan banting, namun Pikachu dipertahankan sebagai simbol, ikon, maskot. Dalam konteks cerita, Pikachu harus tetap Pikachu. Karena kalau dia berevolusi, identitas Pokemon itu sendiri ikut berubah. Pikachu bukan ditahan karena lemah, tapi karena terlalu penting untuk berubah. Dan justru disitulah letak tragedinya. Jadi dari semua Pokemon di part 2 ini, mereka bukan tidak mau berevolusi. Mereka siap, mereka punya potensi, tapi cerita memilih jalan lain. Kalau menurut kamu, Pokemon Ash mana yang paling dirugikan karena tidak berevolusi? Dan kalau part 3 dibuat, apakah Ash versi tanpa plot armor benar-benar akan lebih kuat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan update konten lainnya. Sampai jumpa!